warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Moderator serta hadirin yang berbahagia, saya Katrina Dainun selaku pembicara pertama dari tim Pro SMP Negeri 2 Sungguh Minasa Tim Nexus. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Ismail dari tim Nexus Tim Pro. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusuf Taniseru sebagai pembicara ketiga dari tim Pro. Sebelum kita memulai perdebatan kali ini, izinkan tim kami menyampaikan pantun terlebih dahulu. Mohon dibantu catatnya teman-teman. Pergi ke pasar membeli pepaya. Jangan lupa membeli ikan patin. Mari kita mulai adu bicara dengan argumen yang kuat dan meyakinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri atas kesempatan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Dewan Juri, kolega lawan, dan hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Izinkan saya selaku pembicara satu dari tim Nusantara 13 yang mewakili SMP Negeri 4 Suku Minasa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di samping saya ada Andi Muhammad Balia Farhan Aslam Arif sebagai pembicara kedua, dan di samping kanan saya Muhammad Rifat Sakib dan sebagai pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim Pro untuk membuka kasus. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrina Dainun selaku pembicara pertama dari tim Pro menyatakan sangat setuju terhadap mosi debat yang berbunyi sekolah harus menyediakan dana khusus untuk proyek bisnis siswa. Hal yang melatar belakangi tim kami setuju terhadap mosi pada siang hari ini adalah di era sekarang pendidikan memang mendorong siswa untuk kreatif dan berwirausaha. Namun fungsi utama sekolah tetap sebagai lembaga pendidikan, bukan lembaga pendanaan bisnis. Dewan Juri yang terhormat dan pemerintah yang harus digunakan untuk kepentingan seluruh siswa, bukan sebagian kecil yang ingin memikul bisnis. Dana digunakan untuk proyek bisnis. Saat ini, sebagian besar sekolah hanya memberikan pembelajaran kewirausahaan sebatas teori atau simulasi sederhana. Dukungan finansial dari sekolah nyaris tidak ada, hingga siswa harus mencari modal sendiri dan mengandalkan bantuan keluarga. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan persetujuan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Memperkuat pembelajaran nyata dengan dukungan dana, siswa dapat belajar langsung mengelola modal, memasarkan produk, dan menghadapi resiko bisnis. Solusi yang bisa kami berikan adalah sekolah dapat mengalokasikan sebagian kecil anggaran kegiatan ekstrakurikuler untuk dana proyek bisnis siswa, membentuk tim bimbingan dari guru, serta membuat sistem pelaporan keuangan sederhana agar dana digunakan secara transparan. Menurut Global Entrepreneurship Monitor atau GEM 2023, 65% pengusaha sukses dimulai dari pengalaman bisnis sejak usia sekolah.
bisnis usia sekolah, dana khusus menjadi modal awal yang memungkinkan siswa belajar langsung praktik bisnis, bukan hanya teori. Solusinya, sekolah dapat mengalokasikan sebagian kecil anggaran kegiatan ekstrakurikuler untuk dana proyek bisnis siswa. Kesimpulan yang bisa kami berikan, Dewan Juri yang terhormat, dengan landasan hukum yang jelas, data yang menunjukkan urgensi dan mekanisme pengawasan yang kuat, menyediakan dana khusus bukan hanya layak, tapi harus dilakukan. Ini bukan pembatasan, melainkan investasi masa depan. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemirsa Tim Pro. Silakan waktu 2 menit 19 detik. Selanjutnya memanggil pembicara satu dari tim kontra untuk membuka kasus. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya sangat hargai pandangan dari kolega tim lawan. Tetapi kita perlu mengetahui juga bahwa kewirausahaan itu penting. Namun kewajiban sekolah untuk membiayai dan mendanai justru bisa menimbulkan masalah baru. Mengapa demikian? Terutama dalam hal anggaran, pengawasan, dan prioritas. Soal bisnis, tetapi juga pembentukan karakter akademik dan keterampilan umum yang merata bagi seluruh siswa. Sebelum saya menguraikan argumentasi saya, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama, sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tingkat dasar hingga menengah. Lalu yang kedua ada dana khusus, anggaran terpisah yang hanya digunakan untuk satu jenis program. Lalu yang kedua ada program bisnis siswa, yaitu kegiatan wirausaha yang dijalankan oleh siswa, baik individu maupun kelompok. Lalu yang kedua, izinkan saya melakukan limitasi supaya argumen saya tidak keluar dari topik pembicaraan. Kami membahas konteks sekolah menengah, SMP, SMA, serta SMK dengan sumber dana dari anggaran sekolah, tidak termasuk sponsor yang dibiayai oleh donatur atau lomba eksternal. Lalu status yang sudah terjadi di dunia nyata, apakah penerapan kewirausahaan dalam dibiayainya kewirausahaan dalam dana proyek siswa telah terjalan? Faktanya, sebagian besar sekolah di Indonesia masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti perbaikan fasilitas, pembelian buku, dan gaji guru honorer. Data Kemdikbud 2023 menunjukkan bahwa 62% sekolah masih kesulitan dan kekurangan dana operasional. Menambah kewajiban dana untuk khusus untuk bisnis siswa tersendiri akan menambah tanggungan untuk sekolah. Landasan argumen saya didasari A. Beban anggaran akan bertambah banyak sekolah khususnya di daerah. Kita tahu bahwa banyak sekolah yang masih kekurangan listrik. Bagaimana sebuah sekolah bisa memberikan dana untuk siswa dalam melakukan proyek bisnis, padahal dia saja tidak memiliki listrik yang cukup atau bahan-bahan atau kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, risiko penyalahgunaan dan ketidakadilan. Sesuai yang dikatakan tim kolega lawan bahwa perlu dilakukan transplantasi dana. Namun hal itu masih sulit untuk dijalankan karena menurut data Kompas banyak sekali sekolah yang melakukan korupsi dari dana bantuan yang diberikan siswa. Lalu yang ketiga, bukan tugas utama sekolah untuk memberikan dana kepada siswa. Itu bisa memberatkan sekolah. Fungsi utama sekolah adalah mendidik dan memberikan keterampilan. Modal usaha bisa dicari dari lomba, kompetisi, atau kerjasama dengan pihak luar, bukan menjadi kewajiban eksternal sekolah. Sehingga saya akan memberikan solusi dari pandangan tim kontra. Mengalihkan dukungan ke bentuk pelatihan intensif seperti manajemen keuangan,
pertama dari tim Pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang terhormat dan lawan debat yang saya banggakan. Pada kali ini, izinkan saya mengelaborasi dan memperdalam paparan yang disampaikan dengan tim saya. Mendukung proyek bisnis siswa dengan dana khusus bukan hanya tentang uang, tapi tentang memberi kepercayaan dan ruang bagi generasi muda untuk berani mencoba gagal dan bangkit. Dengan dana ini, sekolah menunjukkan bahwa ide-ide siswa itu dihargai dan layak untuk diwujudkan. Tim kontra baru saja menyebutkan argumen yang seolah-olah mendukung tim pro, karena tim kontra menyebutkan hanya sebagai tempat akademik dan dana bisa dicari melalui lomba. Ya. Baik, terima kasih atas pandangan tim kolega lawan. Namun, saya tidak mendukung tim pro. Saya tidak mendukung interupsi. Kenapa Anda mengatakan baru saja Anda mengatakan bahwa dana sekolah hanya sebagai tempat akademik dan dana bisa dicari melalui lomba? Saya memberi jalan tengah supaya itu sama saja Anda mendukung tim pro. Tetapi di situ Maaf, tim kontra dulu. Lihat saya dewan juri, bisa disaksikan sendiri. Tim kontra tidak bisa menjawab pertanyaan dari tim pro. Landasan argumen kami yaitu dana khusus adalah bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa. Tanpa dukungan dana, proyek siswa hanya akan berakhir di atas kertas, dan ketika ide hanya menjadi wacana, sekolah gagal mencetak wirausaha muda. Data dan fakta yang kami berikan yaitu berdasarkan data dari Youth Business International, 73% anak muda mengaku ingin mencoba berwirausaha tapi terlambat. Modal dan kurang dukungan dari institusi pendidikan. Skenario terbaik dan terburuk kami. Skenario terbaik, sekolah menyediakan dana, siswa merasa dihargai, proyek bisnis berkembang, siswa belajar langsung dari praktik, dan bahkan bisa membangun bisnis berkelanjutan yang menjadi bekal masa depan. Skenario terburuk, siswa hanya belajar teori bisnis tanpa praktik. Mereka kehilangan semangat karena tahu bahwa ide-idenya tidak akan pernah diwujudkan. Sekolah kehilangan potensi mencetak pengusaha muda dan akhirnya hanya mencetak potensi kerja, bukan pencipta lapangan. Penegasan dari tim kami, memberi dana khusus bukan soal membuang anggaran, tapi soal investasi jangka panjang dalam masa depan generasi muda. Tanpa dukungan dana, sekolah hanya mencetak pemimpin. Tapi dengan dana, sekolah mencetak pelaku. Maka dari itu, kami tim pro dengan tegas mendukung mosi ini bahwa sekolah harus menyediakan dana khusus untuk mendukung proyek bisnis siswa. Solusi yang bisa kami berikan yaitu materi pendidikan. Nadiem Hakim, pendidikan harus menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia nyata, dan salah satunya adalah dunia usaha dan dunia kerja. Jiwa kewirausahaan perlu diasah sejak dini. Proyek bisnis bukan sekadar tambahan, tetapi melainkan bagian dari pembentukan karakter siswa di era sekarang. Itu saja yang bisa kami berikan. Terima kasih untuk dewan juri. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari pembicara 2 tim Pro. Di sini saya akan memberikan sedikit disclaimer kepada teman-teman. Jadi pemberian interupsi itu dari menit ke-1 hingga menit ke-4. Jadi jika kalian telah mendengar suara lonceng seperti baru boleh diizinkan interupsi. Dan juga pemberian interupsi bisa untuk menggunakan mic ataupun angkat tangan. Pun waktu kalian untuk memberikan interupsi itu hanya 20 detik. Jadi kalau sudah 20 detik kalian sudah tidak boleh, kalian harus sudah duduk. Terus kalau kalau orang yang diberikan interupsi itu ingin menjawab setelah orang yang diberikan interupsi itu telah duduk, baru orang yang diberikan interupsi menjawab. Kalau mau diinterupsi ulang silakan tunggu interval waktu selama 20 detik. Jangan seperti tadi. Sudah paham? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, baik. Selanjutnya memanggil pembicara 2 dari tim kontra untuk melanjutkan kasus. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari tim kontra tidak setuju dengan argumen untuk memberikan dana secara cuma-cuma. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah korupsi terbanyak di dunia. Tanpa pengawasan yang ketat, ini akan menjadi dana baru untuk dikorupsi. Kalau tidak bagus. Ini juga kalau misalnya untuk dana siswa bisa diprioritaskan dulu untuk ke sekolah, karena kebanyakan sekolah tidak mempunyai lab komputer, IPA atau laboratorium, lab komputer, perpustakaan. Dan ini semua sangat penting untuk kemajuan bangsa. Tidak hanya kewirausahaan, Indonesia terkenal dengan budaya. Jadi kita harus juga memajukan kebudayaan dengan cara dananya dikasih pindah ke muatan lokal. Tidak hanya kewirausahaan. Karena kalau kewirausahaan tanpa penyelidikan yang baik atau transparan, ini akan dikorupsi kembali. Ini sangat susah untuk diawasi, apalagi ini untuk tingkat SMP. Tingkat SMP juga belum cukup umur untuk yang namanya kewirausahaan untuk mencoba langsung. Interupsi. Tadi tim kontra Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan interupsi. Tadi tim kontra mengatakan bahwa jika sekolah menyediakan dana akan dikorupsi lagi. Namun sudah kami sampaikan tadi Dewan Juri yang terhormat bahwa sekolah dapat Oke, kita lanjut. Terima kasih untuk argumen dari tim Pro. Tapi ini sangat susah untuk diawasi. Dan juga untuk jenjang SMP atau maupun yang mana SD dan SMP itu sangat susah untuk kewirausahaan untuk mencoba langsung. Kalau bisa itu dikasih saja materi, tidak secara langsung. Kalau mau secara langsung atau pemberian dana itu untuk sekolah menengah ke atas atau SMA. Karena untuk pengawasan itu sangat sulit, apalagi pemerintah sudah tidak becus untuk mengurus keuangan. Dan juga orang yang berminat kewirausahaan itu hanya 44%. Yang berminat menjadi wirausaha 60% untuk 5 tahun ke depan. Dan ini sangat kecil karena populasi di Indonesia sangat banyak. Kalau dibilang hanya 44%, dan yang ingin 5 tahun ke depan adalah 62%. Jadi untuk pengolahannya ini tidak harus di kewirausahaan sejak dini, bisa dipindahkan dananya ke muatan lokal karena bisa memajukan kebudayaan. Bisa juga membantu perbaikan sekolah, fasilitas dan pembuatan fasilitas yang baru untuk memajukan kemajuan bangsa. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih dari pembicara 2 tim kontra, menyisakan waktu 1 menit 59 detik. Oke, kurang lebih interupsi itu seperti tadi. Oke, kurang lebih kurang lebih interupsi itu seperti tadi, tapi perlu disclaimer terlebih dahulu, kalian cuma mempunyai waktu 20 detik untuk menyampaikan interupsi. Jadi saya harap kalian langsung to the point apa isi dari interupsi kalian. Selanjutnya memanggil pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kontra berpendapat bahwa jika sekolah menyediakan dana untuk proyek bisnis siswa, maka akan terjadi ketimpangan alokasi anggaran penyalahgunaan dana, atau siswa akan menjadi mata realistis. Namun, pandangan ini tidak berdasar dan terlalu berlebihan. Pertama, kita perlu ingat bahwa utama sekolah bukan hanya mencetak akademis, tapi juga generasi yang siap menghadapi realita sosial dan ekonomi, termasuk dunia usaha. Bukan hanya membuka ruang bagi proyek bisnis siswa menjadi pebisnis, melainkan memberikan kesempatan eksplorasi minat, bakat, dan potensi kemandirian ekonomi sejak dini. Dana yang disediakan sekolah bukan berarti diserahkan begitu saja, tapi melalui mekanisme seleksi yang transparan, pendamping guru, dan evaluasi berkali ini justru melatih tanggung jawab, etika, manajemen resiko, dan kreativitas, hal-hal yang tidak bisa hanya diajarkan di teori pelajaran. Baik, interupsi saudaraku. Saya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang dikatakan pembicara kedua berdasarkan data, bahwa Indonesia merupakan negara dengan korupsi terbanyak. Selain itu, seperti yang saya katakan, bahwa saya menegaskan kembali bahwa harus ada evaluasi berkali-kali. Ini justru melatih tanggung jawab, etika, dan manajemen resiko dan kreativitas, hal-hal yang tidak bisa hanya diajarkan di teori pelajaran. Tim kontra juga seringkali menggunakan argumen bisa disalahgunakan atau akan boros. Padahal semua kebijakan apapun, baik dana disebabkan siswa sampai program UKS, punya potensi disalahgunakan kalau tanpa pengawasan. Tapi kita memberikan fasilitas